Baik, Bapak Yudi, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Wahyudi, Bapak Mawardi, Ibu Nani, Bapak Adi yang bergabung pada kegiatan hari ini, serta yang kami banggakan Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajab tahun 2021. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Bu Herlina Intan sudah memberikan pengantar untuk kita semua. Dan hari ini kita bersyukur begitu Bapak dan Ibu dan teman-teman begitu ya, kita dalam kondisi yang sangat baik begitu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan begitu. Bapak dan Ibu dosen dan guru pamong, mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman yang sudah saya lakukan begitu, dan beberapa sudah pengalaman itu dengan publikasi, khususnya publikasi di Sinta begitu. Dan ini saya rasa teman-teman mahasiswa juga sudah pernah mengalami yang namanya menulis begitu ya, pernah mengalami menulis, tetapi kita akan lebih kuatkan lagi karena ini nanti tergantung dari cara pandang kita atau mindset kita terhadap publikasi itu sendiri begitu. Jadi bagian pertama nanti saya akan membangun mindset kita terhadap publikasi itu, sehingga nanti harapannya akan memberikan pengalaman dan juga pemahaman yang baru begitu ya, sehingga pada saat kita memiliki pemahaman yang baru itu, maka tujuan akhir kita nanti bisa kita capai. Jadi mohon izin untuk share screen untuk kita lihat bersama-sama pengalaman yang sudah pernah saya lakukan begitu ya, dan saya sempat beberapa kali publikasi di jurnal Sinta dengan kategori Sinta 2 begitu. Ya, yang pertama ini saya memberikan judul tip dan trik karena ini memang saya sudah melakukan itu begitu ya. Saya sudah melakukan dan saya ingin membagikan apa yang saya lakukan itu, cara-cara yang saya lakukan kepada teman-teman, sehingga ini bisa menjadi salah satu referensi atau salah satu hal untuk direfleksikan begitu. Jadi sama teman-teman ya, dulu saya bisa sampai ke publikasi di tahap ini juga melalui proses yang panjang ya, proses mentoring, kemudian bahkan saya menyempatkan diri begitu ya, saya pernah pergi ke Bandung, pernah pergi ke Jogja, ke Bali dalam rangka untuk mencari pengalaman itu begitu. Jadi setiap kali saya melihat gitu ya acara, kemudian pembicaranya kok saya lihat memang publikasinya bagus, itu saya mesti datang begitu. Saya berusaha datang untuk mendapatkan ilmunya si pembicara ini dalam hal publikasi begitu. Sehingga saya katakan tadi saya sempat ke Bandung, ke Jogja, bahkan ke Bali itu dalam rangka untuk bagaimana toh mereka punya pengalaman bisa sampai ke sana. Nah, ternyata yang berubah dulu itu ada mindset-nya gitu. Jadi saya mencoba untuk menerapkan beberapa pengalaman itu dalam konteks cara pandang saya yang saya terapkan kepada teman-teman yang saya mentori begitu. Dan ini saya lihat progresnya bagus dan memberikan pengalaman yang bagus kepada mereka. Dan ini saya akan coba juga sampaikan kepada teman-teman begitu. Ya, yang pertama. Jadi dari mana kita memulai begitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti akan diawali dengan startnya di mana. Ini mungkin beda ya, start yang saya lakukan, pemahaman yang saya miliki dan juga konsep pikir yang saya bangun bisa jadi berbeda dengan orang lain, bahkan dengan teman-teman begitu. Di mana kita memulai sesuatu begitu. Jadi kalau saya memulai sesuatu itu selalu saya melihat dari tujuan saya. Jadi saya bukan berpikir dari start paling bawah gitu sini, tapi mulai dari melihat tujuan akhir saya apa. Karena itu nanti yang akan menentukan bagaimana saya mencapai, karena pola pikir saya bangun untuk mencapai tujuan akhir itu. Ya. Jadi kalau teman-teman ya tujuan akhirnya itu kan pasti lulus gitu ya, lulus dapat sertifikat pendidik dan ada syarat plus-plusnya gitu ya. Ada syarat-syarat plusnya nanti akan saya tunjukkan di sana. Nah kemudian
pada saat kita sudah meletakkan tujuan akhir itu sebagai awal kita memulai, gitu ya. Jadi tujuan akhir sebagai awal kita memulai sesuatu, itulah nanti yang akan menjadi fokus kita selalu, gitu. Pada saat kemarin banyak hal yang dikatakan penuh perjuangan di Kawah Condro di Muko itu, pandanglah tujuan akhir tadi. Karena kita mengawali dari tujuan akhir itu, gitu. Maka kita akan memulai lagi, dan terus fokus ke situ, begitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Sehingga pada saat ada sesuatu, pasti tetap ada harapan. Itulah konsep yang saya bangun, teman-teman. Jadi kalau saya memulai dengan memandang tujuan akhir saya, maka saya sebelum sampai ke sana, saya akan terus berusaha. Tapi beda kalau saya startnya dari bawah, ya sudah. Saya sudah tidak berhasil di situ, sudah berhenti. Karena saya sudah tidak melihat tujuan akhirku mau kemana, gitu. Dan ada satu bagian yang penting, gitu ya, untuk mencapai di bagian yang namanya lulus ini, salah satu syaratnya adalah kita publikasi, ya, makanya syarat plus-plusnya, gitu. Saya kasih tanda merah lagi, gitu ya. Adalah publikasi di Sinta 2. Nah, itu yang harus dibangun dulu, teman-teman. Bahwa tujuannya nanti lulus, saya punya publikasi di Sinta 2. Itu yang harus dimeteraikan betul, begitu ya, di dalam alam pikir kita, sehingga itu nanti yang akan terus menjadi rema, begitu kalau istilah kami itu ya, rema yang terus oke, saya lulus, saya publikasi Sinta. Jadi bukan bebannya dulu yang dipikirkan, tetapi saya lulus, saya punya publikasi Sinta 2. Wah, keren ini. Jarang, tidak semua alumni PPG punya predikat seperti ini, gitu. Nah, itu yang kemudian diremakan dalam pikiran kita. Dan itu nanti yang akan menjadi fokus kita, gitu. Yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua, jangan hanya berpikir pada satu tujuan saja. Makanya tadi tujuannya jangan hanya lulus, gitu. Kalau hanya lulus, pada saat teman-teman harus PTK, PTK-nya harus begini, harus Sintas 2, itu akan menjadi beban, teman-teman. Karena teman-teman hanya berpikir pada satu hal. Perjuangan yang besar hanya fokus, yang penting lulus. Kalau bahasa saya, ya, itu terlalu sempit. Jadi hanya berpikir satu hal, padahal perjuangannya sama, gitu ya. Perjuangannya berdarah-darahnya sama, gitu ya. Kawah Condro di Muko ini sama, gitu. Tapi hanya sekedar yang penting lulus, eman-eman, gitu. Makanya saya bilang itu terlalu sempit. Jadi kalau setiap kali kita hanya memandang satu aktivitas, satu perjuangan itu untuk satu hal, maka itu satu hal yang sangat sempit menurut saya, gitu ya. Itu paradigma pikir saya bangun seperti itu. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, ya jangan hanya fokus pada satu tujuan. Usahakan kita mengerjakan satu hal itu bisa berimplikasi beberapa hal tadi. Misalkan tadi kita ber-PTK, begitu ya. Kita lulus, tapi kita bisa publikasi. Itu salah satu contohnya. Makanya kemarin kenapa UKS satu hal yang perjuangannya sama kok, menyusun PTK-nya sama kok. Sinta hanya isi dari PTK yang teman-teman rancang. Jangan hanya laporan PTK, itu sangat sempit, gitu. Makanya perlu satu tujuan lain yang betul-betul berkualitas, begitu. Ya, ini tip dari saya, begitu ya. Jangan hanya berpikir satu tujuan saja. Ini contoh, gitu ya. Contoh. Jadi nanti dari tujuan akhir dari beberapa dari beberapa hal yang akan kita capai tadi, kita harus mengubah mindset atau pola pikir kita sesuai tujuan akhir tadi. Jadi, kalau tujuan akhirnya adalah lulus dengan Sinta 2, maka pola pikir kita juga ke arah sana. Karena Sinta 2 itu punya syarat tertentu. Sehingga pola pikir kita juga mengarah kepada pikiran Sinta 2. Bahkan kalau saya menasihati anak saya, gitu ya. Ini contoh yang sederhana saja, gitu. Kalau saya ngomong ke anak saya, nah, kalau kamu pengen BMW, gitu ya,
Kalau kamu pengen BMW, ya pola pikirmu jangan BEMO gitu. Jadi kalau kamu pengennya BMW, pola pikirmu ya harus BMW gitu. Jangan pengennya saja BMW, tapi pola pikirnya masih BEMO gitu. Makanya di sini juga saya sampaikan kalau tujuan akhir kita lulus dengan Sinta 2, maka pola pikir kita juga berpikir lulus yang baik dengan pola pikir Sinta 2 begitu. Bukan pola pikir pokoknya publikasi. Pokoknya saya nulis artikel gitu. Maka semua itu akan sia-sia gitu. Sama dengan yang ini gitu. Pada saat seseorang memikirkan ingin punya BMW, tapi cara hidupnya masih berpikir hal-hal yang kecil, katakanlah ini BEMO, ya, hal-hal yang tidak bisa sampai ke BMW ini, maka ini ya hanya mimpi gitu. Tidak pernah terwujud gitu. Karena dia tidak memiliki pola pikir dan kebiasaan untuk menuju ke sana. Makanya ini juga sama. Kalau maunya lulus dan Sinta 2, maka pola pikirnya juga berpikir, yuk, sekarang saya nulis berarti dengan konteks syarat yang harus Sinta 2. Nah, ini yang harus dibangun dulu, teman-teman ya. Yang harus dibangun dulu penyamaan persepsinya, penyamaan pandangan, bagaimana memandang dan memulai sesuatu dari tujuan akhirnya gitu. Dan dari pengalaman banyak hal yang berhasil saya lakukan dengan pola pikir ini. Ya. Ini tip lagi. Contoh sekarang. Ini yang sedang saya siapkan bersama tim saya begitu. Jadi saya bersama dengan tim saya sekarang sedang memikirkan tentang dampak ya, dampak dari PTM terbatas. Ini yang sedang saya pikirkan begitu ya, beberapa refleksi kemudian FGD dengan beberapa kepala sekolah dan juga guru. Kebetulan saya menjadi salah satu pengurus yayasan begitu ya di LP3S Salatiga, sehingga saya berpikir tentang bagaimana PTM yang terbatas itu adanya defisit waktu yang hanya maksimal 3-6 jam itu, kemudian dari kualitas belajarnya juga yang dirasa memang kurang begitu ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Nanti saya tunjukkan datanya begitu. Ini kemudian kami mencoba untuk bagaimana meningkatkan kualitas itu gitu ya. Kualitas pembelajaran maupun sumber belajar untuk mengatasi defisit waktu dan kualitas belajar di PTM terbatas itu dengan blended learning berbasis tema. Karena selama ini yang berbasis tema itu kan hanya di sekolah dasar. Saya berpikir bahwa di SMP, SMA pun sebenarnya bisa untuk mengatasi waktu yang terbatas tadi. Nah, ini kami sedang mendampingi di SMP Kristen 1 Surakarta. Kami membawa proses pembelajaran mereka ke dalam basis tema begitu. Sehingga dalam satu aktivitas itu tidak hanya satu pelajaran, tetapi memuat beberapa pelajaran begitu. Yang analisis kompetensinya semua bisa tercapai begitu. Nah, sehingga dari kegiatan ini begitu ya, saya sudah berpikir tentang manfaat apa saja yang bisa didapatkan begitu. Makanya di sini saya tuliskan jenis kegiatan atau outputnya, keterangan dan peruntukannya begitu. Yang pertama, kalau saya lihat dari sisi kegiatannya, gitu ya, dari sisi kegiatannya saya bisa mendampingi sekolah begitu. Dan saya bisa membuat laporan PKM-nya, pengabdian kepada masyarakat. Itu satu kegiatan dan satu laporan yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Kemudian, dalam melakukan pendampingan ini, saya pasti mengembangkan sebuah sistem. Sebuah sistem yang nanti masuk ke dalam program, kategori program komputer, begitu ya. Karena ini kan saya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sesuatu. Saya pasti membuat sesuatu, gitu. Saya mengembangkan sesuatu. Jadi, produk dari kegiatan ini yang berupa program komputer dalam sistem pembelajaran yang dibangun blended learning, begitu ya, berbasis tema tadi, produknya itu saya betul-betul lakukan dan saya minta validasi teman-teman yang memang berkompeten di sana. Kalau dibutuhkan dari perguruan tinggi lain, ya saya lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya lakukan. Saya kerjasama dengan teman-teman di Bandung, di Jogja, dan juga di Semarang gitu. Jadi produk itu kemudian dikembangkan dan akhirnya digunakan untuk kegiatan pendampingan ini gitu. Jadi produk program komputernya ini sebagai pengembangan dan hasilnya nanti akan muncul sebagai hak cipta dari program komputer itu dan juga publikasi dari R&D-nya gitu.
Sudah dua, ya, sudah dua. Kegiatannya satu gitu ya. Kegiatannya satu, tapi sudah ada dua output dan outcome yang bisa dihasilkan. Kemudian implementasi produk ini, nah, implementasinya dalam pembelajaran di kelas itu bisa eksperimen atau PTK begitu. Bisa eksperimen dan PTK juga. Hasilnya apa nanti? Publikasi juga begitu. Jadi proses pengembangannya bisa jadi haki, bisa jadi publikasi, implementasi di kelasnya juga bisa jadi kegiatan eksperimen atau PTK yang bisa dipublikasikan juga gitu. Karena nanti di Sinta 2 itu pasti ada syarat tertentu. Jadi kalau konteksnya kita hanya berpikir tentang implementasinya saja, hanya berpikir pada PTK-nya saja, bisa jadi kalau itu tidak wow, keren begitu ya, akan sulit bisa tembus ke sana. Tapi pada saat teman-teman mengembangkan sesuatu yang digunakan di PTK itu, bisa jadi itu menjadi novelty-nya. Nilai lebih dari kegiatan teman-teman begitu. Sehingga itu bisa menjadi syarat untuk dipublishkan di Sinta 2 begitu. Jadi jangan berpikir hanya kegiatan PTK-nya, tetapi mulai dari proses penyiapan perangkatnya, itu teman-teman sudah bisa klaim sebagai satu aktivitas pengembangan yang bisa dipublikasikan. Bahkan teman-teman bisa menceritakan proses itu begitu. Sehingga itu nanti menjadi nilai plusnya. Nah, ini contoh untuk berpikir bahwa satu aktivitas bisa menghasilkan beberapa hasil atau produk atau outputnya begitu. Sehingga saya bilang tadi, dalam kita melakukan kegiatan jangan hanya berpikir pada satu tujuan saja. Buatlah apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan beberapa hal. Nah, sehingga nanti teman-teman kalau mengerjakan PTK-nya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya berpikir, waduh ini syarat ini. Maka syarat itu akan membelenggu pikiran teman-teman. Gitu. Sehingga pandanglah itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengekspresikan kemampuan teman-teman. Teman-teman mau bikin apa? Saya yakin PTK-nya tidak akan PTK biasa. Teman-teman akan mengembangkan sesuatu. Seperti contoh yang kemarin, ya PBL dengan Google Classroom misalnya. Itu pasti mengembangkan tahap-tahap pengembangan pada saat PBL digabungkan dengan Google Classroom itu pasti melalui analisis. Kenapa dibuat ini? Mesti analisis kebutuhannya ada. Gitu. Berarti R&D-nya muncul di sana. Sehingga itu dikemas, ya, dirancang sesuai dengan tahapan R&D yang benar. Nah, nanti hasilnya baru di PTK-kan. Begitu. Sehingga aktivitasnya sama sebenarnya, satu aktivitas. Tapi melahirkan beberapa hasil yang bisa dipublikasikan secara baik. Begitu. Nah, ini mindset yang harus dirubah dulu, begitu, teman-teman, dalam publikasi. Apalagi nanti masuk ke Sinta, begitu ya. Oke. Yang berikutnya, nah ini saya akan berbagi pengalaman praktis ya yang sudah saya lakukan begitu. Nah, jadi saya selalu mengawali dari pengalaman praktis itu dari pernyataan ini, teman-teman. Menulis itu susah, gitu. Menulis itu susah. Tapi kalimat ini belum selesai begitu ya. Menulis itu susah bagi yang belum terbiasa. Belumnya sampai 2 kali gitu ya. Jadi bagi yang belum terbiasa. Jadi menulis itu sebenarnya kebiasaan gitu ya, habit seseorang. Jadi menulis itu akan susah ya bagi yang mereka belum terbiasa. Apalagi ini seorang guru. Seorang guru itu salah satu cirinya itu ya pasti suka nulis gitu. Nulis itu bukan dibayangkan hanya sekedar yang dipublikasikan sebenarnya. Menulis bahan ajarnya, menulis tentang media dalam bentuk cerita yang dikemas dalam cerita bergambar dan sebagainya. Itu juga sebenarnya menulis juga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak terbiasa, maka itu menjadi sesuatu yang susah. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, begitu teman-teman. Jadi, untuk menjadi tidak susah, maka ada beberapa hal yang harus kita miliki, begitu. Menulis itu tidak susah, terutama bagi yang mau, begitu ya. Makanya tadi, biasa tadi, nah itu karena dimulai dari mau dulu, ya, mau menulis. Jadi syarat pertama itu ya harus ada kemauan, teman-teman.
Kalau tidak ada kemauan susah ya. Mau nulis satu paragraf itu susahnya minta ampun. Kalau orang yang tidak mau. Kemudian yang kedua, jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis atau menghasilkan tulisan gitu, terus ada di depan mata kita, maka kita harus memotivasi diri. Nah, ini sebagai mahasiswa PPG ya juga sama, memotivasi diri dulu untuk menulis. Karena nanti untuk menghasilkan artikel di Sinta 2, kalau tidak betul-betul dimotivasi, ada kemauan, nanti akan sulit untuk didapatkan artikel atau tulisan yang baik, teman-teman. Jadi ada kemauan, kemudian yang kedua ada motivasi, begitu ya. Kemudian yang ketiga, lah ini, kalau sudah ada kemauan, ada motivasi, ya harus didukung dengan pengetahuan dan kemampuan, teman-teman. Caranya gimana? Belajar. Makanya tadi saya ikut begitu ya. Pelatihan ke Bandung, Jogja, Semarang, Bali. Itu dalam rangka untuk saya pengen semakin banyak tahu. Semakin banyak hal yang saya ketahui, maka kemampuan saya akan semakin meningkat. Gitu. Dulu waktu saya S1, saya nulis skripsi itu kayaknya juga sudah wow. Kayaknya harus bagus banget begitu ya. Waktu itu begitu. Pada saat saya nulis begitu. Tapi pada saat saya ambil S2, saya baca-baca lagi skripsi saya. Loh kok gini ya? Gitu. Kok ya lulus juga waktu itu ya? Pada saat saya belajar menulis yang lebih intensif. Pada saat saya S2. Pada saat saya S3 juga sama. Saya baca lagi tesis saya di S2. Kok gini aja ya? Kok tidak ada sesuatu yang baru, yang betul-betul memberikan dampak yang luas begitu. Akhirnya tulisannya kok ya gini toh, sumber-sumbernya kok masih seperti ini, bagaimana saya membuat kalimat, bagaimana saya menyusun pola pikir dari persoalan menuju ke hal-hal yang akhirnya menuju ke baruannya yang harus muncul begitu. Ternyata terus berkembang pada saat saya mau belajar di situ. Jadi harus tidak cukup hanya mau dan motivasi tinggi, tetapi harus didukung dengan pengetahuan dan kemampuan. Ya. Kemudian ini yang menjadi kendala biasanya teman-teman ya, yang menjadi kendala. Dan ini juga dari sekian kendala ini bisa jadi menjadi hal yang sedang ada di pikiran bahkan di kehidupan kita gitu. Yang pertama, merasa tidak bisa padahal belum berusaha gitu ya, belum dicoba sebenarnya. Makanya Sinta 2 itu juga bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tetapi belum pernah kita coba. Malu, takut, tidak percaya diri biasanya. Ya. Karena merasa pengetahuannya kurang banyak misalkan. Malu, takut, dan tidak percaya diri karena kemampuan berbahasanya kurang. Ya kalau tidak pernah dicoba ya maka akan seperti itu. Dan jangan malu pada saat kita diberikan masukan atau diberikan penilaian ke orang lain. Justru dari situ gitu ya. Dari situ kita bisa melihat di mana letak kurangnya kita. Di mana kurangnya tulisan kita. Bahkan ada yang kurang termotivasi karena berbagai sebab. Ya pokoknya malas saja gitu ya. Nah ini bagian terakhir ini udah sulit gitu ya. Kalau sudah males, ya sudah pokoknya gini aja, saya ngajar aja sudah oke ya Pak, ngapain publikasi, ngapain harus nulis gitu. Ya itu sudah gitu ya. Kiamat gitu ya. Ya sudah tidak akan pernah ada publikasi yang baik pada saat teman-teman sudah wes males, tidak ada sesuatu. Maka kalau yang seperti itu ya sudah tidak ada harapan untuk bisa membuat tulisan yang baik. Ini yang muncul dari kendala dari psikologisnya kita. Perasaan-perasaan takut dan malu, takut untuk menulis karena nanti akan dicela dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kendala kemampuan, begitu ya. Kendala kemampuan karena tadi belum banyak belajar saja, gitu ya. Jadi kurang menguasai pengetahuan, bahkan bilang kayaknya sendiri, kadang-kadang bingung juga ya, saya guru nulis apa gitu ya, bisa jadi begitu ya. Makanya susah mengungkapkan kalimat-kalimat, paragraf-paragraf karena saya tidak tahu apa yang akan saya tulis begitu. Menulis dengan aturan kebahasaan yang benar pun saya masih kurang begitu. Kemudian bagaimana menulis yang baik, bagaimana kita mengungkapkan dengan kalimat yang baik sehingga isi itu bisa diikuti
ya, diikuti dengan baik meskipun orang hanya membaca sekilas begitu. Kemudian dari sisi ekonomi gitu ya, dari sisi ekonomis begitu. Kadang-kadang orang berpikir wong nulis aja nggak ada sesuatu yang didapatkan gitu. Apa toh manfaat dari nulis begitu? Banyak teman-teman ya. Karena menulis itu kan tidak hanya publikasi ya, tidak hanya publikasi, itu juga bisa nulis buku, modul dan sebagainya. Itu kalau ditekuni begitu ya. Itu kalau ditekuni maka itu akan menghasilkan sesuatu juga, income juga begitu ya. Saya merasakan sendiri gitu ya, saya nulis buku, saya nulis artikel, apalagi di kampus itu kalau muncul di jurnal-jurnal internasional bereputasi, kita dapat intensif. Ya, insentifnya itu juga cukup besar juga teman-teman ya. Pernah sekali itu dalam 1 tahun itu untuk publikasi tertentu begitu, bahkan bisa, ya maaf ini ya saya ngomong gitu ya, maaf, bisa dapat motor gitu ya, motor baru gitu. Itu kita hanya nulis gitu ya, nulis, publikasinya kita bisa dipakai untuk ngurus kepangkatan kita, tetapi juga dikasih insentif gitu. Jadi sebenarnya kalau semua itu kita kerjakan dengan baik, berkualitas, itu mesti akan ada dampak ekonominya juga. Dan kadang-kadang juga bagian yang kedua, kita tidak memahami pentingnya mengekspresikan apa yang kita pikirkan itu dalam bentuk tulisan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau orang belum punya jiwa menulisnya kuat, maka mereka akan ya wes lah, tidak akan mengekspresikan apa yang dipikirkan itu dalam bentuk tulisan gitu. Kemudian juga kadang-kadang kurang memahami atau menghargai bahwa informasi atau karya-karya itu bisa disebarkan melalui tulisan. Sekarang itu kan luar biasa ya, kita tidak bisa menghindar tentang keberadaan kita. Kita cari saja di Google begitu ya nama kita. Kalau yang muncul hanya profil di Facebook kita, berarti selama ini kita nulis hanya di profil Facebook saja begitu. Tapi pada saat kita klik di Google dengan nama kita kok muncul beberapa hal yang tidak hanya profil Facebook, berarti kita sudah banyak menulis gitu. Tapi kalau kita search gitu ya, bahkan tidak ditemukan apa-apa, nah itu perlu dilihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Oh, jangan-jangan hanya nulis di status WA gitu ya. Jadi ya ini yang harus mulai dirubah gitu. Dan hal-hal yang dipahami bahwa masih terpaku pada budaya lisan. Tidak perlulah ditulis, disampaikan saja. Disampaikan kadang-kadang lupa teman-teman ya. Tapi pada saat kita tulis, kemudian kita publish, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi, bisa dilihat oleh banyak orang, dan itu terekam gitu ya. Terekam dan suatu saat dibutuhkan itu udah langsung. Karena kalau kita omongkan kadang-kadang kalau tidak direkam ya, bisa jadi kita lupa begitu ya. Kadang-kadang bisa berubah juga. Tapi kalau kita tulis, nah itu akan tersimpan gitu ya. Dan itu akan sama terus. Nah ini beberapa kendala menulis teman-teman. Nah ini yang harus kita refleksikan. Saya ada di bagian mana? Ya kemudian itu mulai dibangun, dirubah mindsetnya supaya tujuan akhir tadi bisa dicapai gitu. Nah ini cara saya yang kadang-kadang cukup ekstrim gitu ya. Tapi dari teman-teman yang saya mentori cukup mendapat pengaruh dari sini. Saya kasih nama PB3 teman-teman ya. PB3. Apa itu PB3? Tidak hanya PBB ya, tapi ini PB3. Apa itu PB3? Ya, P yang pertama itu paksa. Segala sesuatu itu pasti diawali dengan memaksa diri kita untuk mau melakukan itu. Sesuatu yang tidak kemudian kita paksakan untuk bisa kita lakukan, ya akan sulit begitu. Yang namanya dipaksa pasti sakit. Ya, sakit. Kadang-kadang membuat kita jadi ngapain sih gitu ya. Akan begitu. Tapi ini satu proses yang harus dilalui begitu. Kalau kita sudah mampu untuk melakukan itu meskipun dengan terpaksa gitu ya, maka kita akan mulai bisa. Dipaksa mulai bisa sidik-sidik gitu ya. Nulis sidik-sidik. 2 paragraf, 3 paragraf dan seterusnya, bahkan 1 halaman dan seterusnya. Akhirnya bisa. Kalau udah bisa, mesti jadi biasa, teman-teman. Jadi biasa nulis begitu ya. Biasa dituliskan, segala sesuatunya dituliskan begitu. Terus ya jadi budaya pastinya. Jadi budaya menulis. Ini yang terjadi pada diri saya sekarang kalau saya merasa jenuh gitu ya. Jenuh dengan tugas-tugas yang
saya kerjakan sehari-hari itu saya nulis gitu ya. Entah itu nanti akan saya gabungkan di tulisan saya yang mana, saya tulis dulu. Dapat 1 paragraf, 2 paragraf, 1 halaman, enggak apa-apa. Suatu saat akan ini tergabung menjadi satu kumpulan tulisan-tulisan yang memang akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Tapi saya larikan ke sana. Jadi me time-nya saya itu saya gunakan untuk nulis. Entah apa saja saya nulis. Kadang-kadang saya hanya nulis dalam bentuk saya suka Canva ya. Saya biasanya tuangkan dalam bentuk kata-kata motivasi, kemudian saya tuangkan dalam bentuk flyer gitu ya. Karena saya juga senang bikin video gitu, saya bikin flyernya, saya tulis di situ. Gitu. Dan ternyata dari kumpulan-kumpulan itu jadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Ini tip dan trik yang sudah saya lakukan gitu. Nah, ini satu hal yang tidak gampang. Satu hal yang tidak gampang, tetapi menurut saya ini menjadi satu hal yang sangat filosofis, yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Jadi memulai itu bukan, makanya tadi dengan cara memaksa ya. Jadi memulai itu bukan hal yang mudah, kadang-kadang harus dipaksa begitu. Tetapi yang sudah dimulai tidak akan bermakna jika tidak selesai.